Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih yang berada di tempat ini maupun yang ada di Zoom, di mana kita masih tetap bersama-sama dengan Bindoman, Bina Doa dan Firman dari komunitas Bunda Kudus Surabaya tiap Selasa pagi. Senang sekali pada pagi hari ini jika Anda berada di ruangan ini, Anda akan melihat pinkish ya, semuanya mayoritas berwarna pink, di mana warna pink itu adalah segar sekali dan kelihatan awet muda. Dan pada kesempatan ini Anda akan dilayani oleh Ibu Jane dan Pak Hanjaya, jadi digabung menjadi Jane Hanjaya. Luar biasa sekali. Dan walaupun Anda berpasangan ataupun tidak berpasangan, Valentine's adalah hari kasih sayang, di mana kita bisa saling mengasihi kepada sesama, kepada sahabat. Dan bagi yang sendirian, ada kasih dari Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk Anda nanti sedikit numpang promosi. Nanti jam 12 siang YouTube saya mengenai Valentine's akan mulai start dengan Ervina.official Surabaya. Anda bisa melihat saya menyanyi live lagu-lagu Valentine untuk Anda semuanya ya. Dan pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan awali dengan puji-pujian bersama dengan Debbie dan timnya dan Yohanes. Dan juga untuk Anda semuanya, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati. Happy Valentine to all of you. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Yang hadir di Bindoman juga yang mengikuti live di Zoom, saya mengucapkan Happy Valentine semuanya. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau berikan salam ke kanan kiri. Mungkin sudah boleh mulai dipeluk ya ini ya, kayaknya boleh dipeluk kanan kirinya, teman-temannya, keluarganya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita berikan salam hari kasih sayang hari ini. Kita percaya Tuhan mengasihi setiap daripada kita. Ya, sama-sama kita boleh bernyanyi karena hari ini kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus boleh memberikan cintanya berlimpah-limpah bagi setiap kita. Dan kita boleh bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita berjoget bersama-sama. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita mau joget bersama-sama ya, supaya kita pun juga gak ngantuk pagi hari ini dengan udara, dengan cuaca yang dingin. Kita sama-sama bergoyang, kita menari buat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Kita mau katakan, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
yang ada di sini boleh berhadap-hadapan, berdua-berdua gitu ya. Kita mau katakan di lagu ini bukan hanya aku yang disayang Tuhan, tapi kita mau katakan kamu disayang Tuhan gitu ya. Kita cari pasangan berdua-dua. Kalau nggak ada yang berdua, bertiga boleh. Kita mau tunjuk nanti bukan katakan aku, tetapi kamu disayang Tuhan gitu ya. Cari berdua-dua. Siap-siap ya. Sayang, sayang, disayang. Katakan kamu. Kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Sekali lagi yuk. Sayang, sayang, disayang. Katakan kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anaknya. Kamu disayang Tuhan. Sama-sama nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Dengan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang mengasihi kita selalu dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau berdoa untuk kita membuka persekutuan kita pada pagi hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu yang Tuhan selalu tunjukkan, yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kami. Terutama di hari ini kami boleh merayakan bersama-sama di tempat ini maupun di seluruh dunia hari kasih sayang, di mana setiap daripada kami masing-masing diingatkan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada setiap kita tidak ada pernah habis-habisnya. Tuhan yang selalu memeluk kami, Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami, Tuhan selalu ada bagi setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih Tuhan tidak ada bandingannya. Sungguh kasih Tuhan tidak ada duanya. Sungguh kami boleh mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami boleh selalu mengagumi cinta-Mu. Kami boleh selalu mengagumi kebaikan-Mu. Kami boleh mengagumi kebesaran tangan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini pun boleh berdiri di tempat ini, kami boleh mengikuti persekutuan pada pagi hari ini, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima setiap kami apa adanya. Menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tidak ada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh tak ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubah
seperti-Mu Tuhan. Kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, Engkau ku kagumi. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. sekali lagi nyatakan, Ku kagumi, kami mengagumi kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, yang mengasihi kami tanpa batas. sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, yang sanggup menerima kami apa adanya. Hanya Engkau Yesus yang mengasihi kami tanpa batas, tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, mari bersyukur sebab kita dicintai Tuhan dengan luar biasa. Mari terus bersyukur karena cinta Tuhan dari dulu sampai selamanya tak pernah berubah. Terima kasih Engkau mau berkorban bagi kami, semua karena
terus kita mau nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapkan terima kasih. Karena Tuhan baik bagi kita. Karena Tuhan yang terus menggandeng tangan kita sampai dengan hari ini. Mari terus nyatakan terima kasih. Mari terus ingat-ingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tangan Tuhan yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh tak cukup kami mengucap syukur kepadamu, karena tak pernah habis kasih-Mu Kau limpahkan. Terima kasih, oh terima kasih, terima kasih Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kalau kami boleh terus sampai dengan hari ini menikmati setiap kasih Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan yang tidak terkecuali dan tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kalau sejenak kami boleh duduk mendengarkan setiap pewartaan sabda-Mu. Kami mau persembahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan boleh membantu kami. Roh Kudus-Mu Kau kirimkan bagi setiap kami di tempat ini, untuk kami boleh membuka hati kami. Kami boleh pasang telinga kami lebar-lebar, pikiran kami, untuk kami boleh benar-benar mau untuk benar-benar mendengarkan setiap sabda-Mu. Dan juga Kau boleh urapi secara luar biasa Tuhan Yesus untuk Pak Anjaya dan Ibu Jane yang pada pagi hari ini Engkau utus, Engkau kirim dengan kuasa urapan-Mu, dengan otoritas yang daripada-Mu, untuk mereka boleh membagikan sharing-Mu di tempat ini. Bagaimana cinta Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk mereka berdua, untuk boleh terus cinta-Mu hadir, selalu hadir dalam kehidupan mereka dari dulu hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, biarlah waktu ini juga semuanya kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, happy Valentine dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, memang Bindoman ini saya pernah ditanya, Pak Anjaya ke Bindoman itu kemana ya? Itu perempuan semua. Kenapa Pak?
kan bina doa perempuan. Oh, bukan, bina doa iman. Puji Tuhan. Ya, memang di sini prianya memang lagi krisis, jadi hanya beberapa orang, tapi luar biasa masih ada ya. Jadi unconditional love, memang tidak ada banyak pria yang mendengar, yang harusnya juga mendengar, karena Valentine is not only for women, ya, tapi juga untuk para pria, tapi tidak apa-apa. Nanti Anda yang cerita sama para prianya ya. Oke. Temanya adalah unconditional love. Ya. Tema ini diberikan dalam rangka Valentine Day ya. Jadi saudara, sebenarnya cinta itu is a basic human right, ya, dasar sebetulnya. Kasih yang dimiliki oleh, saya kasih pengertian dulu, kasih yang dimiliki oleh seseorang itu kan merupakan dasar hak azazi manusia. Ada haknya loh ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk melakukan perintah Allah. Bahkan sekalipun itu adalah orang yang tidak kita sukai, musuh kita. Ya. Firman Allah itu memberi perintah agar kita berdoa bagi mereka yang bahkan mencaci maki kita. Makanya Valentine itu bukan pacaran, bukan love dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, tidak hanya suami, pacar, ataupun orang yang kita sukai, no. Tapi banyak coba lihat di Valentine yang secara dunia, mereka hanya kasih sayang justru yang dikasihi saja. Tapi yang dibenci didatangi enggak? Ini pertanyaan loh. Kalau Valentine demikian, bahkan kemarin sewaktu hari orang sakit saya didatangi oleh seseorang teman sebetulnya, betul ya. Tapi ternyata dia 50 tahun membenci saya baru tahu. Dia bilang gini, dia asisten imam loh. Ini loh dulu, bilang sama istri saya 50 tahun yang lalu, bencek no, loh masih punya dendam. Hari ini aku mau ngampuni, ya Tuhan. Padahal dia dulu bawahan saya ini dulu orangnya memang diktator. Harus ya atau tidak. Nah itu ternyata dipendem bencinya itu sampai 50 tahun. Ya, oke. Disitulah makanya hari kasih sayang. Justru kita harus mengasihi orang yang tidak kita sukai. Ya, kalau sudah sayang ngapain sih? Masa mau sayang lagi? Ya sudah, ya. Jadi dalam kehidupan berumah tangga nih, ya, kehidupan sebelum berumah tangga harusnya sudah ada kesepakatan awal antara cowok dan cewek sebelum mereka untuk melanjutkan menikah. Ini kalau nanti terjalin satu pernikahan. Karena saya tidak bisa ngambil pacaran terus, Anda sudah enggak musimnya pacaran ya, kecuali pemain keyboard ini yang belum menikah. Yang saat semuanya sudah menikah, saudara. Jadi sebelumnya harusnya begitu ya. Dan dalam Efesus 5 ayat 31, ini poinnya ini di sini loh. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang tidak pernah atau jarang diterapkan. Mama si ngurusi, ya mama ya, ojo ngurusi mantumu, ojo ngurusi anakmu, ya. Kok bisa kamu ngomong, ayo ngomong dewe, oh saya punya cucu 6, tidak pernah tak urusi mantuku, anakku. Ternyata mereka sekarang semuanya bisa mandiri. Memang sebagai mak engkong kadang-kadang si ngerusoni justru cucu ya. Tapi saya sudah bilang sama istri saya, biarno orang tua kita bilangi tok ojo sakit hati ya. Jadi saudara, menjadi satu daging itu menunjukkan apa? Ya, bahwa Allah itu merencanakan satu pernikahan itu bersifat monogami. Ya, monogami di mana suami istri itu membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan, dua menjadi satu.
ketika suami mengasihi istrinya, berarti pada saat yang sama dia mengasihi diri sendiri. Bukan mengasihani, mengasihi diri sendiri, dua jadi satu. Makanya saya bingung ketika terjadi banyak perpisahan meskipun tidak sah. Kon kuno aku kene wis tuwek ya dhewe-dhewe ya, ndak loh. Dua jadi satu itu ya satu daging. Ya. Tetapi itu banyak disalahgunakan. Antara lain banyak persekutuan doa ibu-ibu itu, maaf loh ya, ndak ngerasani bindoman ya, masih rotok nyendir ya. Ya. Jadi dua persekutuan ibu-ibu itu bilang gini, bapak-bapaknya, kamu aja sing doa, wakil, kan dua jadi satu. Saya tak kerja, kamu sing doa. Sampai pada waktu itu meninggal orang itu, pergi ke surga sama Santo Petrus sama malaikat penjaga surga dibilang, loh, sing masuk ibu itu, loh, kan dua jadi satu. Betul toh? Yang masuk cukup ibunya tok, bapak sudah tidak perlu masuk neraka. Karena sudah masuk toh dua jadi satu, ibu tok sing masuk surga. Haleluya. Ya, cerita lo ya, jangan nanti pas diambil jadi patokan, saya dimarahi pastor. Tapi itulah kira-kira ya, dua menjadi satu daging itu satu. Jadi ketika suami mengasihi diri sendiri sama dengan mengasihi istri, titik. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Lain ya. Oke, lanjut. Jadi sejak awal penciptaan manusia, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita. Ya. Itu ada satu kesepakatan antara cowok dan cewek menjadi pasutri. Dan ini merupakan rancangan dan kehendak Allah. Ada sebetulnya. Meskipun ada yang tidak menikah ya, ada. Tapi sebetulnya ada kesepakatan antara cowok dan cewek menjadi pasutri. Dan ini rancangan dan kehendak Allah. Nah, bila tidak sejalan dengan kehendaknya, berarti manusia itu punya apa? Ayo, punya suatu pemikiran yang berseberangan, bahkan cenderung melawan rancangan Allah. Dan dari sinilah dimulainya kekacauan dan ketidaktertiban dalam berumah tangga. Lihat ya, berapa banyak? Akhirnya banyak pasangan muda itu cerai. Ya, anak muda itu cerai dan sebagainya dan sebagainya. Nanti diarahkan pada nanti terakhir istri saya tentang kasih ya. Jadi bila kesepakatan itu tidak dipenuhi, yang pertama suami dan istri itu tidak saling memenuhi kebutuhan emosi. Ini loh, kebutuhan emosi itu harus dipenuhi saudara. Padahal setiap kita diciptakan Allah dengan kebutuhan apa? Emosi. Emosi itu bukan emosi beli barang-barang mewah, tuh kan. Dikasih, diterima, dihargai dan dihormati keberadaannya now and forever. Ya, harus. Kata dihormati kadang-kadang sudah agak luntur kalau perkawinan sudah berusia 2, 3, 4 tambah lanjut, tambah gak dihormati. Dewi-dewi. Ya, tuh. Jadi saudara, dalam pernikahan Kristiani, Allah menghendaki suami istri itu saling memenuhi kebutuhan emosi lewat apa? Kesatuan dan kesepakatan. Ini nanti akan dijelaskan dan didoakan oleh Jane. Kesatuan kesepakatan itu tidak bisa diambil tanpa kasih Tuhan. Ya, sulit kesatuan dan kesepakatan itu, tapi bisa. Ya, ketika suami istri itu membiasakan menjalani hidup sendiri-sendiri tanpa kesepakatan, karena ada lu, gua, ya. Kita sudah kawin, ya, ojo kayak pacaran, ngerti? Embu sing ngomong siapa? Ada sing ngomong tuh yang laki, ada yang ngomong perempuan. Podo ae, ndak ada yang itu laki tok atau perempuan tok, tapi kadang-kadang gitu. Ketika suka bilang gitu, maka secara tidak langsung ya
Pak Sutri itu tanpa sadar sedang berselingkuh dengan sesuatu. Saya ulangi ya, ketika tanpa kesepakatan hidup sendiri-sendiri, sesungguhnya sudah terjadi perselingkuhan. Selingkuh tidak selalu dengan manusia. Perhatikan ya, bisa melalui keterlekatan dengan hal-hal yang kelihatannya positif. Apa itu? Hobi. Ya, bisa loh selingkuh dengan hobi, dengan pekerjaan yang sibuk, bahkan pelayanan. Dengan alasan pelayanan ya, itu bisa selingkuh loh. Ya. Meskipun tidak terlepas hal-hal negatif seperti minum minuman beralkohol, itu selingkuh loh, hati-hati ya. Rokok, judi dan sebagainya. Jadi istilahnya apa? Jangan pernah mempunyai gaya hidup jalan dewe-dewe. Karena memungkinkan perselingkuhan baik positif maupun negatif yang membuat cinta pasangan itu ternoda. Sedikit kesaksian, saya dulu selingkuhnya dengan binatang. Bukan saya bersetubuh dengan binatang. Ya, tanya istri saya kalau punya hewan itu banyak, saudara, iguana punya, anjing punya, terus saya ternakkan, bojo gak tak anggap. Wong iki ngasilno duit, bojo ngantekno duit. Ya begitu saudara. Tapi ya puji Tuhan ya, cuma jangan ditiru ya. Istri saya ndoano, binatang saya mati semua saudara. Gak pecinta binatang itu ya. Waduh, itu nanti bisa lihat itu. Ya, dan anjing saya dulu Doberman ya, anjing ras yang ya itu sekedar aja. Jadi dengan hobi itu saya tuh senang sekali kan dari kecil, saya anak tunggal. Jadi kecil saya tuh senang melihara binatang. Jadi hobi, terus punya duit ya dikembang, hobi nih. Ya, ayam satu bisa jadi ribuan tuh saya dulu. Seneng memang terus diternak ya. Oke, tapi ya itu enggak benar ya. Oke, yang berikutnya yang kedua apa? Kesepakatan itu awal tidak terpenuhi itu dengan bagaimana? Suami dan istri tidak mempunyai tujuan masa depan yang tepat. Saya bilang tepat, bukan tujuan begini. Tepat itu lebih dari sama ya. Ibaratnya bahtera rumah tangga itu loh, memiliki dua nakoda dengan arah tujuan yang berbeda. Ini dengarkan ya, suami-suami mungkin tidak tahu di sini ada cuma berapa. Ibarat bahtera memiliki dua nakoda dengan arah tujuan yang berbeda. Bahtera itu menjadi tidak tepat dan tidak ada kepastian menuju suatu tujuan. Kesepakatan bisa terus berubah-ubah. Akibatnya ini loh, anak-anak akan mengalami kebingungan dan tumbuh menjadi pribadi yang labil. Ya, saya bukan menghakimi dan sebagainya. Kenapa kadang-kadang orang itu cuma diberi anak 1, 2? Karena kemungkinan kalau diberi kakek nanti malah bingung. Tapi ketika doanya itu ndak ada, ya dikasih anak 10, akibatnya ya bingung. Gitu loh. Nah, sesungguhnya mulai sekarang para orang tua harus bisa mengajarkan kalau punya anak, berdoalah termasuk ketika mau punya anak. Ya, bukan dengan birth control dari dunia, boleh kalau memang diizinkan gereja, anak punya penyakit, tapi sebenarnya harus ngerti gitu loh. Bahwa untuk mengatur family planning itu rencananya Tuhan semua. Ya, jangan sakarepe dhewe, nanti hasilnya itu, nah karena kamu, siapa sih nyuruh kamu anak akeh loh. Terus judging, menghakimi dan sebagainya. Ya, ini karena pengajaran ini sebetulnya 3 hari ya, tapi saya cuma beri waktu 30 menit, tak cepet noai. Ya, jadi saudara yang terkasih, sekarang bagaimana cara membangun kesepakatan itu supaya kita sepakat? Itu belajar. Yang pertama ini harus ini, belajar firman Tuhan terus-menerus untuk membangun pola pikir serta kehidupan yang benar dengan rencananya. Harus. Makanya PD, apapun PD atau itu sebetulnya bagus. Tapi sekali lagi saya ngomong dari awal, berapa banyak yang disuruh ke PD itu ibu-ibu, atau golongan wanita, bapaknya enggak mau. Bapaknya lebih baik di rumah cari kerja. Itu dulu siapa? Saya, tanyakan istri saya.
Saya tuh dia sudah ikut PD berapa tahun, saya baru ditarik. Itu pun setelah mengalami masalah. Baru saya ketarik, ditarik, dan mau. Kalau enggak mau. Karena dipikir urusannya perempuan. Ya, kita harus punya collective agreements. Ya. Kedua, bagaimana cara membangun? Pak Sutri itu harus mau bersihkan diri dari kotoran dunia masa lalu. Harus mau. Ya, harus. Misalnya dulu luka batin, emosi ini negatif, ketergantungan dengan gadget sekarang, ya, keterlekatan dengan hobi tadi saya katakan, atau punya ilah-ilah yang lain. Siapa bilang tidak ada? Saya baru pulang dari Jawa Tengah. Ternyata orang tuanya itu Katolik full, tapi tak begitu ganti tanggal kelinci, terus pakai tanda-tanda, saudara. Ini loh tempel non di sini, nanti hoki loh tahun ini. Tempel nopo, katanya suruh nempel no warna kuning nomor, aduh aku sampai bingung. Mamamu itu Katolik, lu Katolik om, Dewan Paroki, kon, ya punya ilah-ilah lain. Lah terus kayak apa? Mau ada kasih, mau ada Valentine terus, ndak bisa loh. Ada ribut, banyak ributnya, ya dan sebagainya dan sebagainya, ya ini harus cepat, ya. Oke, saya terusin. Bila kesepakatan pastor itu sudah terjalin, ayo misalnya sudah terjalin, apa? Kebahagiaan pernikahan terjadi sesuai, ada misteri kesatuan, rahasia itu dalam Efesus 5:32. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan hubungan Kristus. Jadi bila ada kesepakatan, anak-anak itu akan tumbuh dalam suasana keluarga Allah yang sehat, aman, terarah dan menjadi anak yang cinta Yesus. Untuk bertumbuh menjadi pribadi yang takut. Kalau ada kesepakatan. Jadi di sini kita bisa lihat, saya tidak tahu Anda semuanya. Bagaimana anak Anda, bagaimana cucu Anda, dekat dengan Tuhan enggak? Bu, mama itu, bu, papa itu yang dekat. Tapi anak-anakmu kayak apa? Sudah kamu arahkan ke Tuhan? Atau hanya diarahkan sekedar gadget? Jangan dimarahi. Harus didoakan. Saya punya cucu 6. Kalau meskipun saya opa oma, ya yang lebih galak marah itu istri saya. Tapi saya selalu bilang kecuali gegeri, didoakan, diajak pertama dengan keinginan dia dulu, habis itu diarahkan ke Tuhan. Ikut saudara, 6 cucu saya semua ikut PD, persekutuan doa. Ini direkam, saya tidak akan ngomong. Ada denominasi lain, ya yang mengarah anak-anak muda Katolik. Karena mereka tahu Katolik tidak perhatian terhadap anak-anak muda. Terus kita ini sing tua ini karek umur pirang tahun. Kalau enggak mau benar-benar berusaha, anak kita sudah keterlanjur Pak Anjaya, karena sudah tua, anak saya sudah 30-40, enggak ada terlanjur. Kalau Anda dan saya berdoa, Tuhan masih bisa memakai anak-anak kita, mantu kita, cucu kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, sedikit sharing, saya punya persekutuan doa, Domus Glorious setiap hari Jumat. Di awal tahun kemarin, tahun 2022 tahun lalu, 70 orang karena kena pandemi. Akhir tahun sudah 270, 300. Kami buka di East, di West, Ciputra, 200, 300, total 500 orang, satu hari Jumat. Dengan tema yang sama, kami tidak puas. Kami buka 50 meter dari sini, Marvel City, minggu depan, hari Jumat, khusus youth. Datangkan cucu-cucumu, anak-anakmu. 15-16 tahun sampai 27-30 tahun, khusus youth, target kita 200 orang. Satu kali persekutuan 700 orang setiap hari Jumat. Bukan saya pameran, tapi kami terbeban. Ya, Bu, hanya Valentine itu hari ini, hari kasih sayang itu menyayangi sesama. Untuk dibawa mendekat kepada Tuhan. Dijaminlah Anda sudah mengalami kasih sayang itu sendiri. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kesepakatan itu harus ditaati.
Ya, keluarga yang berpusat pada Kristus dalam Kolose 3, 18-19 dikatakan gini, istri tunduklah pada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ketika kita tunduk kepada suami, itu bukan berarti iku ngomblohi. Ya. Tunduk itu maksudnya doakno bojomu itu. Tunduk karena aku iki ngasihi bojoku. Puasai kalau ndablek bojone. Ya, ini loh ndablek, tanyakno lah. Ya, awal 7 tahun pertama dia bertobat duluan, aku gak bakalan lah gereja seminggu sekali ya cukup. Alah, pokok mesti doa terus saya itu tuh bagiannya perempuan, bagiannya laki cari duit. Wah, hebat ya, bagiannya laki cari duit. Nah, itu. Tapi istri saya tunduk pada suami dengan mendoakan saya. Banyak yang salah pengertian ini. Ya, sehingga nanti keluarga itu bisa berpusat pada Kristus. Karena apa? Suami itu tidak kuat, saudara. Makanya dalam awal penciptaan dunia diberikan seorang apa? Keliru. Penolong. Ya, lah nolong enggak. Berarti kita ini enggak tunduk pada, enggak mau nolong. Gitu loh, di awal sudah disuruh nolong. Jadi perempuan itu sebetulnya luar biasa. Makanya saya seneng Bindoman akeh perempuan. Wah, ini kuat semua ini. Semoga. Ya, gitu ya. Ya, jadi begitu ya saudara ya. Oke. Jadi saudaraku yang terkasih, sekalipun firman Tuhan itu harus diikuti, harus ditaati ya. Tapi berapa banyak istri itu protes loh saudara, kalau mereka tuh harus terus tunduk pada suami. Ya, dan suami harus mengasihi istri. Bagi sebagian istri, kata tunduk dikonotasikan sebagai kesediaan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Kena no. Itu ranjangnya belum beres tuh. Rumah makan, kamar makan, tempat makan ini masih gak karu-karuan. Itu kotor kabeh. Kayak pembantu rumah tangga, enggak ya? Harus melakukan perintah suaminya, enggak. Sebagian istri menyangka bahwa mereka harus menuruti apapun yang suami katakan. Bukan saya ngajari Anda bantah loh, bukan loh ya. Padahal si suami itu menurut si istri, loh kok enak sih lu nyuruh-nyuruh. Karena dianggap suami itu gak tegas, ya, keputusannya sering ngambang gitu loh, floating, sering ngambang. Nah kalau disuruh tunduk terus, rumah tangga kan bisa ndak baik. Ya aku sih harus ngatur, bojoku itu gak tegas wong. Dan jangan ngomong gitu, ya, bisa loh. Kamu kira tegas itu baik, belum tentu. Terus kalau tegasnya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ya. Jadi saudara, di zaman modern ini banyak kaum wanita memandang bahwa ayat ini sebenarnya sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Ya. Keharusan tunduk itu dianggap justru sebagai penyebab kekacauan rumah tangga. Ya, bagaimana tidak kacau? Suami justru tidak bisa kelola duit. Ya. Ya istri kan yang harus lebih tinggi, lebih tegas, nggak selalu harus tunduk tuh. Coba gua ndak keras, ya. Coba gua tunduk terus, duitin tek digai itu loh, minum terus, judi terus, gak kerja, ada loh. Saya waktu ngasih kebetulan waktu itu masih ada pria sejati awal. Waktu terakhir saya bilang, ya istri harus tunduk. Waktu itu ada istri-istri. Datang loh ke saya, itu enggak sesuai, saya enggak setuju. Contohnya keluarga saya, yang megang duit saya. Loh gak apa-apa sing megang duit Anda, tapi tetap tunduk, doa no bojomu, doakan suamimu. Loh gitu loh maksud saya, ya gitu ya. Jadi bukan terus mau jadi menteri keuangan, yang presiden kan tetap Pak Jokowi ya, menteri keuangan ini kan perempuan kan gitu.
Ya, jadi tidak ada masalah jadi menteri keuangan ini cewek gitu ya, gitu loh ya. Oke. Nah, jadi saudara, bagaimana mungkin kata tunduk itu bisa muncul dalam Alkitab? Itu karena hubungan suami istri di dalam Alkitab itu harus melambangkan apa? Hubungan yang erat antara jemaat dengan Kristus, ya, harus gitu ya. Hubungan antara suami dalam Alkitab ternyata dipakai untuk apa? Melambangkan. Jadi kalau ada hubungan erat, Valentine ini sebenarnya suatu gambaran kita ini punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Antara jemaat dan Kristus itu loh. Ayatnya Efesus 5, 24, 25. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk, jemaat itu umat ya, tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan dalam segala sesuatu, hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu loh ya. Ya, ternyata kesepakatan hubungan suami istri itu tidak hanya terjadi di Kolose ini saja, tapi juga dalam surat-surat Paulus pada umat di Efesus ya. Itu nanti Anda baca sendiri surat-surat Petrus. Nah, sekarang masalahnya kenapa harus tunduk? Kalau Anda tanya, ya karena itu tunduk, Pak jemaat harus tunduk. Masa harus tunduk? Ya, mengapa jemaat harus tunduk? Karena tunduk itu merupakan perintah kepada istri, sedangkan kasih ditujukan kepada suami. Ini berhubungan dengan Valentine ya. Kata tunduk itu perintah kepada istri, sedangkan perintah kasih ditujukan kepada suami. Meskipun istri juga harus mengasihi suami, tapi tunduk itu sebenarnya harus pada istri. Istri nek gak wis tunduk, meskipun lembut, iku nanduk. Ya, mana ada banteng nanduk, bengok teriak-teriak, ndak ada. Itu ndak aja. Istri itu sebenarnya ndak tunduk tapi nanduk, tapi bukan di sini ya. Di sini tunduk ya, bukan nanduk. Nek tanduk makan terus. Iya, buktinya sekarang langsing semua. Oke, ya. Jadi banyak tanduknya ya. Oke, ya. Jadi kita harus obey seperti indahnya hubungan antara jemaat dengan Kristus, begitu pula hubungan antara istri dan suami bisa menjadi indah dan langsung bila mereka menyadari fungsi masing-masing dan terus bahwa pasangan selalu di dalam doa pribadi dan ada waktu untuk doa bersama. Ini tak taruh di bawah doa bersama. Banyak keluarga suami istri sudah tidak pernah doa bareng. Bahkan mungkin sejak awal pernikahan. Penting. Ya, tanyakan istri saya sampai detik kemarin kami masih doa bareng kalau malam. Masih. Dari awal. Itu ternyata luar biasa. Ya, luar biasa. Saya mengalami semua ketika anak saya dulu mau menikah. Kira-kira pasangannya genah enggak? Terus orang tuanya genah enggak, dan sebagainya. Ada ketakutan, tapi kami terus Pak doa. Sekarang seluruh anak cucu menantu saya melayani Tuhan. Ya, luar biasa, sampai saya heran sendiri. Bulan April kami dipanggil, saya dipanggil sebetulnya dengan istri ke Sydney, dipanggil Romo, tahu mungkin ya, Romo namanya, Romo itu loh, Mohan. Nah, mungkin tahu Mohan. Mohan itu sekarang dipindah di Sydney, Romo Handoko, Mohan namanya. Ya, itu ternyata mereka juga mengundang anak menantu saya. Luar biasa. Lah kok bisa sak keluarga diundang melayani di Sydney? Piye, duitnya piro, gitu loh ya. Tapi disitulah ya, ketika kita mengadakan waktu untuk Tuhan, taat, setia, Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Ya, dia menyediakan bukan hanya berkat jasmani loh, tapi berkat rohani dan hidup damai sejahtera. Ya, jadi hubungan pasutri Kristen sesungguhnya bukanlah seperti yang diajarkan oleh dunia. Sebaiknya pasutri Kristen bagaimana saudara? Harus melakukan kewajibannya sesuai kebenaran. Ini penting. Yang kedua, berlomba untuk lebih taat dan berbuat baik bagi pasangan. Ya. Suami maupun istri harus sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Ini harus sadar saudara. Jadi jangan cuma menuduh saja.
Ya, jangan begitu ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, kita harus ingat bahwa dalam kehidupan berumah tangga, kekuatan hidup bersama sebagai suami istri datang dari anugerah kasih-Nya. Sehingga masing-masing pasangan akan diberkati dengan kemurahan hati yang luar biasa. Kalau ini terjadi, saudara, ada suatu Valentine yang diperingati hari ini, kasih sayang. Ya, tidak hanya letterlek, hanya harafiah saja, di luarnya kasih sayang, tapi di dalam keluarga sendiri ribut. Buat apa? Ya, buat apa? Ya, yang penting ada dalam rumah tangga, anak dengan mama, anak dengan papa, dengan anak dengan sama-sama saudara, orang tua, keluarga. Terus boleh, keluar boleh. Ya, tidak ada masalah. Sekali lagi, masalahnya justru apa? Apakah pasangan Kristen punya kehidupan doa yang konsisten? Tolong ya, setelah hari kasih sayang ini semua kita konsisten doa. Doa itu bukan doa untuk supaya saya ini diberkati uang yang melimpah. No. Bagaimana supaya saya itu bisa mencintai Tuhan. Kalau bisa mencintai Tuhan berarti bisa Valentine setiap hari dengan sesama. Ya. Yang kedua, masalahnya apakah pasutri-pasutri Katolik punya gaya hidup setia mengikuti hadir di PD selain hadir di misa? Harus. Ya, enggak cuma di misa tok. Tarian keluargamu tuh ke PD. PD di Surabaya ini banyak. Kalau kami sendiri ada di East, di Timur, di Universitas Katolik Dharma Cendika saben Jumat jam 7 datang. Sing datang mulai 6 sampai 90 tahun ada di situ. Ya, lantai 2 Universitas Katolik Jumat. Kalau di West itu di Universitas Ciputra, nanti mau pindah di Landmark lagi. Ya, lantai 7 jam 7 Jumat. Di tengah ini ada di Marvel City. Ya, Jumat juga. Untuk youth tapi itu 15-16 sampai 27-30. Tapi orang tua mau ke situ, semangat muda, mau begini-gini, ya monggo, ya tidak apa-apa. Ya, ayo diajak. Belum tentu seperti teman saya, mau aku pergi ngoni sing tuwek-tuwek, ngantuk. Aku tak pergi ngoni HSM, semangat aku. Nah, padahal umurnya 80 tahun, kata nih sok keplok-keplok ini, sok ini. Nah itu, belum tentu, jangan menghakimi bojomu, jangan menghakimi diri sendiri. Ya, penutup. Ya, adalah lebih berbahagia bila pasutri Katolik punya ketetapan rohani Kristiani. Unconditional love itu is the best gift you can ever give anyone. Ya, memberi daripada menerima. Membuat cinta suami istri Katolik tidak bersyarat, unconditional. Ini penting. Ya, oke. Dari saya, Happy Valentine Day. God bless you. Silahkan istri saya. Saudara, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Happy Valentine. Ya, coba toleh kanan kiri Happy Valentine ya. Ya, dari tadi sudah Happy Valentine terus ya. Oke, jadi Valentine Day itu tidak cuman hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Tidak untuk suami istri saja, tetapi untuk semuanya. Ya, termasuk mungkin sampai kepada pembantu ya. Jadi jangan lupa yang kecil pun juga diperhatikan. Saya mau tanya di sini, mempraktekkan kasih itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Tapi kalau menerima kasih dari Tuhan gampang enggak? Gampang. Kau ku kagumi. Waduh, aku menerima kasih. Kalau hari ini baik, kasih. Gampang menerima kasih dari Tuhan. Tapi untuk melakukan dan mempraktekkan kasih itu sesungguhnya enggak gampang. Karena kita harus memberi dan memberi. Ya, jadi kasih itu adalah memberi. Tadi sudah dikatakan banyak bahwa tentang kasih suami istri. Nah, sekarang jadi sekali lagi kasih itu memang Allah berikan kepada kita. Ya, semua agama mengenal kasih, benar? Tapi tidak
sedalam kasih dari kita punya agama Kristiani. Agama Kristiani menurut Alkitab mengatakan mengasihi itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya, kasih yang agape, seperti kasih Kristus. Dia wafat di kayu salib, dia mau mati, mengorbankan dirinya bagi kita semuanya, para ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, perempuan, laki-laki, semuanya. Dalam keadaan berdosa, dia masih mau rela menderita bagi kita semua untuk menebus kita, karena kasihnya sungguh luar biasa. Tidak ada yang lain selain kasih Yesus. Dan kita semua di sini sebagai para wanita, para pria, kita harus memiliki kasih Yesus itu, ya. Nah, sekarang memang tadi sudah dikatakan ya bahwa hidup kita ini mengalami berbuat kasih semuanya itu tanpa syarat. Berarti kita juga bisa berdoa, kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain, kepada musuh-musuh kita hanya dengan doa saja. Tidak mungkin kita mau datengin orang itu, karena itu musuh. Sekalipun musuh, suami musuh, menantu menjadi musuh kita, anak-anak, cucu-cucu menjadi musuh kita. Kita tetap sebagai para ibu-ibu, sebagai para wanita, tetap harus mengasihi tanpa syarat seperti Yesus mengasihi kita. Yesus cinta orang berdosa. Wanita pendosa saja sudah mau dirajam sampai gimana, tetap ketika datang kepada Yesus, Yesus cuma diem aja, tidak melakukan apa-apa. Hatinya tergerak oleh belas kasih, dan dia katakan, wanita, saya tidak berbuat apa-apa, tapi engkau pergi dari sini, jangan berbuat dosa lagi. Semua wanita bezina, siapapun, pendosa atau gimana, dia datang kepada Yesus dan dia langsung, dosamu diampuni karena imanmu yang menyelamatkan. Yesus itu luar biasa, ya. Nah, di sini bagaimana kasih itu bisa yang sebenarnya itu kita alami dalam kehidupan kita, atau jangan ngalami toh. Kita harus memberi kasih itu. Sekarang we talk about memberi kasih. Karena kita kalau sudah menerima itu pasif ya. Memang kita selalu ingin orang lain mengasihi kita. Bener gak? Suami harus mengasihi saya. Anak-anak harus gede ngasihi saya. Mengharapkan teman-teman saya mengasihi saya. Wong saya ketua. Saya pemimpin, saya pembimbing, saya bos. Harus mengasihi saya. No, siapapun pangkat kita, setinggi apapun kita, maka kita mau seperti Yesus. Kita memberi kasih. Ya, maka di sini ketika kita melakukan dan mempraktekkan kasih, ada beberapa hal. Yang pertama, kasih itu menyembuhkan. Kasih itu menguntungkan, bukan cuma orang lain, juga menguntungkan diri sendiri. Menyembuhkan juga diri sendiri. Ya, menyembuhkan diri sendiri. Coba kita lihat di Matius 5 ayat 44. Dikatakan apa? Ya. Maka ayo kita membaca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi aku berkata, Yesus berkata apa? Kasihilah musuhmu yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, enggak mau. Dia menganiaya aku kok. Tak simpen itu penganiayaannya tuh. Tak bawa mati. Lihat nanti. Sampai mati aku enggak bisa mengampuni. Itu bukan kasih. Ya, suamiku sampai mati aku enggak bisa mengampuni. Oh, dia udah menyakiti aku. Dia sudah selingkuh, ambil wanita lain. Dia sudah kejam terhadap aku. Dia sudah membentak-bentak aku, tidak memberikan aku, menekan aku tadi, nyuruh-nyuruh begini. Aku suruh tondok sampai berapa lama? Kita harus tetap berdoa bagi musuh kita, yaitu suami itu tadi. Atau mungkin ada menantu yang sudah
benci kayak apa sudah karena kita katanya cerewet. Nah sekali lagi cerewet itu gak ada kasih ya sebetulnya. Kita doa saja. Cerewet sama siapa? Tuhan. Ya, kita cerewet sama Tuhan. Saya kalau doa suami gak kena dibilangi, anak gak kena dibilangi, anak rohani saya tuh gak kena dibilangi, saya cerewet sama Tuhan. Luar biasa loh kalau kita cerewet sama Tuhan. Ya. Nah, jadi menguntungkan sekali ya ketika ya di mana ya? Saya dulu dengan suami ini memangnya dia itu adalah orang yang anak tunggal ya, sudah mamanya keras, dia diajar dengan keras, jadi dia jadi orang yang keras, orang yang diktator, sering saya juga bersaksi. Sampai saya menikah, sampai punya anak kecil 2. Aduh, luar biasa kerasnya. Mungkin dia enggak mengerti kalau orang hamil itu apa ya? Hamil pertama ya biasanya. Wanita itu kan muntah-muntah ya. Kudu enak gitu loh rasanya dah. Kalau kurang makan sudah naik sampai sini langsung sebentar aku mau muntah. Bior keluar semua. Itu kalau wanita masih pertama kali mengalami kehamilan. Bener ya kira-kira ya begitu ya. Tapi suami enggak ngerti. Ayo cepet kenapa nih? Waduh udah saya tambah stres. Ya, untung muntah isi keluar ya kan. Coba muntahnya nggak keluar gitu mungkin badan nggak enak semua ya. Itu terus berjalan sampai anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai benar-benar kami bertobat. Itu benar-benar saya cuman diam dan saya berdoa saja. Ya, karena kami sudah dipersatukan. Tuhan bilang apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan janganlah sampai diceraikan oleh manusia ya. Jadi saya tetap berdoa untuk suami saya. Saya tidak mengerti juga tentang kasihilah sesamamu sebagaimana aku kata Tuhan mengasihi kamu. Itu berat loh. Kasihilah suamimu, kasihilah mertuamu, menantumu, orang lain sekitar kamu sebagaimana aku kata Yesus mengasihi kamu. Sampai rela berkorban mati di kayu salib. Saking mengasihi kita. Jadi kita pun juga harus begitu. Diam. Yesus pun diam tanpa ngomong. Karena dia harus menyelesaikan tugasnya untuk mengasihi kita. Maka kita pun juga diam. Dan saya berdoa. Katanya doakanlah musuh-musuhmu. Doakan orang yang membenci kamu. Doakan orang yang kamu benci. Doakan orang yang menjengkelkan. Yang boncek no. Begitu ya. Didoakan terus. Dengan penuh kesabaran. Ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa berubah. Kalau tidak berubah, tidak mungkin kami bisa sama-sama boleh melayani. Dia berubah. Kasih yang saya berikan kepada dia lewat doa, itu menyembuhkan dia. Amin. Menyembuhkan saya enggak? Iya. Saya bisa ngomong sama dia sekarang. Kalau dulu tutup mulut, diam, jangan keluar air mata. Kamu tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Terus gimana kalau digituin? Diam. Apa saya juga membantah? Tidak ada kasih. Ditampar pipi kanan. Marah. Ayo terus. Terus. Ya, maksudnya sunen. Cium. Tapi nggak ada. Cium saya. Marah. Gini. Nggak bisa. Tidak ada kasih. Wanita harus membangun kasih dalam keluarga. Ya kan? Diam. Mungkin di sini udah membara. Yesus saja membara ndak karu-karuan. Ya. Tapi bagaimana dia bisa mengasihi agape sampai benar-benar dia menyelamatkan manusia. Ya. Dia masih bisa berkata kepada Bapa, Bapa, ampunilah orang yang menganiaya aku. Karena mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Seandainya saat itu saya tahu firman itu, saya katakan Tuhan ampuni suami saya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi saya cuma hanya berdoa, jamah dia. Saya masih ingat Bunda Maria. Bunda Maria tahu di pesta itu, perkawinan di Kana, anggurnya habis. Apa yang dia katakan? Dia hanya bilang, Yesus anggurnya habis. Lapor. Saya juga lapor, Yesus jamah kekerasannya, jamah kepelitannya, jamah semuanya, kekakuannya, kekerasan hatinya, jamah.
Saya cuma ngomong gitu dan tadi ngomong katanya nangis. Ya betul. Nangis itu adalah doa seorang ibu. Karena dipendem, karena disimpan dalam hati, dia menangis berseru kepada Tuhan. Nangis jangan nangis tok ya. Kalau nangis berseru kepada Tuhan, doakan. Dan luar biasa, kasih itu menyembuhkan, memulihkan keadaan keluarga. Jadi dua-duanya sembuh ya. Nah memang ada juga ketika ada orang yang sakit hati sama suami saya, ngamuk gak karu-karuan orang itu. Jaya itu gini, nggak melok tugas, melok melancangi. Akhirnya ada seseorang datang, Pak, Bapak itu tadi marah sama Bapak. Dia sakit hati luar biasa. Saya bilang sama suami saya, kan saya sudah mulai bisa berkomunikasi, menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang benar, bukan menyuruh pemerintah, tapi sesuatu kebenaran dilakukan. Ayo minta ampun. Walaupun kamu gak tahu nih itu perbuatanmu seperti itu. Gak mau. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong supaya kasihmu itu benar-benar menguntungkan dia dan orang itu. Saya panggil suami saya, ayo kita pergi. Nah orang perantaranya ini bilang, Tante Retno ya, ndak usah kamu pulang ngoy, kita datang sendiri. Oke, saya datang ke rumahnya bapak itu, bapak wilayah lain, kita wilayahnya lain. Ketok malam-malam, bapaknya tanya, siapa itu? Aku Jen, loh Jen ada apa? Ini loh Hanjaya mau datang. Saya jadi jubirnya, ya kan? Nah, saya jadi jubirnya. Hanjaya datang untuk minta ampun. Kalau tadi ngelancangi, jangan bilang bapak marah, enggak. Langsung suami saya datang, opo-opa gitu. Nah dia sudah bisa berbuat kasih, ya. Tentunya saya dorong dan saya berdoa. Minta ampun, langsung dia nangis. Ini pria loh. Pak, saya maafkan, saya ini luka batin, saya ini tidak punya kerjaan sekarang ini. Ampuni aku, malah rangkul-rangkulan. Terjadilah counseling di rumahnya bapak itu. Berarti kasih menyembuhkan orang itu, amin. Saya juga sembuh, dia juga sembuh. Ya, jangan malu-malu untuk minta ampun. Jangan malu-malu. Itu suatu kasih yang menyembuhkan. Ya, coba 1 Petrus 3 ayat 1. Ini tentang suami yang tadi misalnya hobinya selingkuh dengan binatang, selingkuh dengan alkohol, selingkuh dengan wanita-wanita cantik dan sebagainya ya. Sudah tidak nganggap istrinya sama sekali. Sudah nyimpang dari firman Tuhan ya. Bejat moralnya entah apa enggak tahu, atau mungkin sang istri. Tapi ini biasanya oke, pria. Di balik pria itu ada istri ya. Makanya kalau sampai istrinya selingkuh dan sebagainya, lah ini terbalik dunia. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ada di antara suami-suami yang tidak taat akan firman, suami-suami yang menyeleweng, suami-suami yang punya selingkuhan, suami-suami yang judi, yang suka membunuh dengan kata-kata, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh siapa? Kelakuan istrinya yang penuh dengan kasih. Pulang dilayani, makan dilayani. Nek perlu mabuk sampai ngone kamar dicoplok celananya, sepatunya dimandiin, dikasih air panas. Itu walaupun dia menyakiti. Seperti Yesus. Sulit sebenarnya ya untuk melakukan itu. Ya. Nah di sini dia akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang penuh kasih. Anak rohani saya yang sudah geger suami istri datang, enggak datang tak telepon, saya tahu itu ada masalah. Kamu kenapa? Iya tante, bagaimana ini sudah pandemi, suami saya ini enggak mau cari kerjaan yang lain. Waduh gini. Sebentar, kamu adalah wanita, kasihilah dia, doakanlah, yang paling penting doakanlah dia. Kita enggak banyak ngomong supaya dia memiliki, diberi Tuhan kerjaan. Tuhan tuh mengetes kita kok.
Ya, 2 orang, tidak peduli kita teman sekerja, teman sepersekutuan doa, teman seapapun, Tuhan mengetes, menguji kita, apakah ada kasih di antara kita. Sing waras itu biasanya ngalah, ya kan? Jadi penuhi doa, ya, berdoa bagi suamimu. Ya tapi tante, suamiku tuh memang lemot gini. Kalau lemot, doakan supaya dia tidak lemot, kan begitu ya? Supaya dia menjadi bergas lagi. Dari doa seorang istri itu luar biasa. Wong sudah diikat jadi suami istri, dan kasih yang pertama kali diberikan itu kepada suami istri di Taman Eden. Adam dan Hawa itu saling mengasihi karena diberikan istrinya ini loh, dua-dua dadakno disalahgunakan, ya, kasih Allah bagi mereka disalahgunakan. Akhirnya mereka diusir. Nah, kasihnya Allah sudah pudar. Nah, sekarang gimana cara berjuang? Jangan dipudarkan kasih Tuhan, ya. Jadi terus kamu layani. Karena apa? Suami saya sekarang diem, enggak mau ngomong, karena kamu ngomong terus. Ya kan? Kamu itu loh, mulai sekarang saya bilang, karena ini anak rohani saya. Kamu diem, bisa enggak diem? Kamu mengasihi dia, tak kasih firman itu tadi. Sing bisa menyelamatkan suamimu hanya adalah kamu loh. Kamu mau menceraikan? Sudah mau meninggal? Mau menceraikan? Diam. Cuman doa cerewet sama Tuhan. Doa sama Tuhan sampai kamu seperti orang gila. Karena yang kamu hadapi itu gila, enggak mau ngomong. Ya, saya bilang ini beda banget dengan suami saya. Kamu menghadapi suamimu yang diem, bisu. Saya menghadapi suami saya yang tidak bisu, yang tat. Sama saja saya bilang. Kamu doa, kasih dia, layani dia. Walaupun pulangnya malam-malam, karena itu kerjaan satu-satunya. Ya, masa pandemi selesai dia kerja, ya, di malam hari sampai pulangnya jam 1 jam 2. Layani dia, bukakan pintu, kasih makan, tawarin, lakukan. Nggak bisa tante Angel, doa sama Tuhan, minta kasih dari surga, nanti kamu akan bisa mengasihi. Jadi kalau kamu berdoa, pujian menyembahan yang benar-benar memuji Tuhan, ya, seperti kamu benar-benar kayak orang gila. Karena orang ini gila yang didoakan, ya, gila sama gilanya yang mendoakan. Ini doa, situ enggak punya respon apa-apa. Dan sekarang sudah luar biasa, sudah mulai berkomunikasi dan sudah berjalan sel seperti biasa. Cuman yang pria masih enggak mau. Nah, sekarang ada tugas lagi. Kamu yang bisa membuat dia itu berubah. Bukan dia diminta untuk berubah, enggak bisa. Kita minta kamu harus berubah. Enggak. Saya harus berubah. Saya harus penuh kasih. Kelakuan saya, tutur kata saya, itulah yang menyelamatkan suami. Dan kalau diselamatkan, disembuhkan, otomatis istrinya juga sembuh enggak? Sembuh. Ya, semuanya sembuh. Yang kedua, mengasihi itu sesuai harus dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Aku sudah ngasih dia, sudah banyak gini. Aku sudah melayani, aku sudah masakkan, aku sudah melayani dia dimanapun, di tempat tidur dimanapun, sampai puas. Aku sudah. Itulah kemauanmu. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki, yaitu di dalam Roma 5 ayat 8, tolong ya. Dalam Roma 5 ayat 8, di mana akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena apa? Jadi Allah menunjukkan kasihnya melihat dunia yang amburadul ndak karu-karuan itu. Karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kita ini masih berdosa. Sampai hari ini mungkin kita juga masih berdosa. Ya, padahal Allah itu telah mengasihi kita dengan rela berkorban. Nah ini, ya. Jadi Roma 5 ayat 8 berarti kasih Allah itu tanpa syarat. Ya, agape itu bahasa Yunani. Enggak mau kasih antar teman biasa. Kita belum cukup. Kalau teman kita sampai menderita, sampai apa? Kita harus tergerak, peduli, ada kasih untuk menolong, ya. Jadi itu kasih yang menurut kehendaknya Tuhan, ya. Kasih yang tidak bersyarat itu tadi, ya. Kasihlah sesamamu
sebagaimana aku kata Tuhan mengasihimu. Jadi kita ini berbicara mengenai memberi kasih ya sekarang ini. Bukan cuma menerima, kita semua menerima kasih. Ada PD di sini, kita bersyukur. Bindoman ini tambah banyak sekarang ya. Belum lagi ada yang di Zoom ya. Dari sedikit mulai hari ini sungguh sudah mulai penuh dan masih ada di Zoom. Kalau itu mereka datang juga pasti banyak ya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Nah, jadi mempraktekkan kasih itu jangan sekali lagi aku ini sudah mengasihi loh. Aku ini sudah mengasihi, aku ngasih menantuku, tak beri baju, tak begini. Tapi dalam hatinya benci aku. Jadi ada kebencian. Ini palsu. Jadi harus benar-benar benci itu hilang sama sekali dari diri kita. Ya, Yesus nggak benci kok. Ya, Yesus itu benar-benar mempraktekkan kasih sampai sudah dalam keadaan begini masih ampuni mereka. Ya, si kober ngomong sama Maria, Bunda ini anakmu. Yohanes ini mamamu, bawa dia ke rumahmu. Seisa ngomong seperti itu masih bisa mengampuni. Ada yang mengalami kesembuhan. Loh, orang di sebelahnya itu penjahat itu malah masuk pertama kali ada di Taman Firdaus. Karena dia bilang, jikalau engkau datang ke dunia, ingatlah aku. Ingatlah aku, jika engkau datang lagi ingatlah aku. Oh, hari ini juga engkau masuk surga. Dia mungkin dengar, ampuni mereka yang bersalah kepadaku. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih. Kasih sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu makanya kalau kita bisa mengasihi Allah, kita pasti bisa mengasihi sesama. Bagaimana doa kita? Bagaimana kehadiran kita di hadapan Tuhan setiap harian, setiap pagi-pagi aku sudah rindu sebelum masak. Aku rindu mengasihi Tuhan, aku mau datang, aku mau memuji, menyembah Dia. YouTube banyak ya sekarang. Kita bisa nyanyi lewat YouTube, kita bisa nyanyi lewat apapun, cari di Instagram, di YouTube selalu ada. Ya, jadi nyanyian apapun kita berikan itu sebagai persembahan. Ya, Kain Habel itu kan mempersembahkan, ya atau apa? Korbannya, hasilnya. Dan kita ini setiap hari mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, berelasi sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, yaitu untuk melakukan kasih. Ya, 1 Kor 13 ayat 4 sampai dengan 8. Kita lihat 1 Kor 13. Ya, kasih itu bagaimana? Sabar. Berikan kesabaran kepada suami, kepada ini ditemper, diolokno. Nah, itu mulai dari kita. Kita sekali lagi jangan terlalu banyak protes ngomong. Kita adalah tiang doa. Jadi kita bisa mengasihi dengan doa. Sabar. Kasih itu murah hati. Prakteknya kita ya. Dengan terima kasih dari Allah saja. Tidak cemburu. Nah, kalau memang benar-benar harus dicemburui, apa kita ngomong? Kita sledot, balik lagi supaya dia sembuh, saya juga sembuh, supaya saya tidak sakit stres. Saya kembali lagi berdoa, Tuhan berikanlah kepada dia hikmat-Mu ya, supaya dia bisa menolak segala kejahatan. Ya. Nah, berdoa. Saudara-saudara tahu ya ibu-ibu Santa Monica ya. Sampai bisa anaknya itu berubah itu berapa tahun berdoa? 20 tahun. Dia enggak sampai ngobyai anaknya. Kayak apa sih kamu tuh? Kamu tuh loh bagaimana? Bapakmu sudah kayak begitu. Ini kan bapaknya juga mursal ya. Bejat itu moralnya. Sekarang anaknya kayak kamu tuh kayak apa? Mama ini susah. Enggak. Dia susah. Tapi dia bak dalam doa. 20 tahun. Dan akhirnya luar biasa Tuhan menuntun dia untuk bertemu dengan anaknya di Italia. Dan di situ diberikan kepada Paus Uskup Ambrosia. Dan di situ dia belajar. Dan sungguh luar biasa dengan kasih yang mamanya doakan ini. Dia menjadi pujangga gereja dan menjadi uskup. Ya, jadi luar biasa. Nah, kasih sabar, tidak sombong. Apalagi terusnya
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah itu, aku nek sedang ngomel enak. Waduh, untung aku sudah puas. Ya, ia tidak pemarah. Di sini belajar untuk tidak suka marah. Ya, katakan kanan kiri, belajar tidak marah. Ya, belajar tidak marah bisa enggak? Belajar tidak marah. Ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sudah menyakiti saya, disimpan terus bertahun-tahun, bisa jadi penyakit. Menguntungkan? Enggak. Ya, kasihlah sesuai dengan kehendak Tuhan. 7, tetap apa? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Oh, syukur iki ya, akhirnya dihukum mati. Syukur, puji Tuhan. Kemarin saya lihat, ampun, lo udah tahu, dihukum mati. Oh, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan Maha Besar. Saya bingung, ini orang Kristen loh. Saudara tahu Bapak Paus itu ya, Fransiskus itu ditembak loh. Sudah tiba pembuluh darahnya lagi, cacat di rumah sakit. Setelah selesai dia pergi toh ke penjara setelah 2 tahun. Dia mengampuni, mengelus-ngelus. Luar biasa. Paus nyatakan kasih itu dalam perbuatan. Jangan ngomong puji Tuhan. Ya, Paus mengampuni. Dan luar biasa, anak itu juga sembuh. Setelah keluar dari penjara, dia tidak lagi menjadi ini orang-orang yang seperti, tapi dia menganggap Paus adalah saudaraku. Ya, jadi dia mengampuni, dia sembuh, dan Paus juga disembuhkan hatinya. Wah, banyak pengampunan Paus ya, luar biasa. Nah, seperti Mother Teresa juga begitu ya. Kenyataan, ayo nyatakan perbuatan kasih itu. Sambil ngambili orang-orang sakit, bogor gegeri sampai bongkok, ya, tetap itu dengkulnya kuat itu ya, apa lututnya ya, sampai begini-begini, luar biasa ya. Nah, jadi sekarang sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini, oh ya, menanggung ini, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu ya. Ibu-ibu diminta sabar. Pria-pria juga diminta sabar. Tidak cuma ibu tok, karena kita hakikatnya sama ya, sabar. Terus yang ke-8 ya, kasih tidak berkesudahan. Sampai sini aja. Kasih tidak berkesudahan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih kita juga kepada orang sesama kita tidak berkesudahan ya. Nah, Allah menghendaki kita ini mengasihi dengan all out. Cuma perbuatan sos, tapi perbuatannya masih kasar, benci dan sebagainya. Percuma, harus all out. Seperti kasih Kristus. Sulit ya? Enggak, kita akan bisa melakukannya ya. Oleh karena itu, yang pertama-tama kita harus banyak sekali hadir di dalam Tuhan Yesus. Bersama berelasi dengan Dia, nanti kita ketularan kasihnya. Kita bisa memberikan kasih itu. Percayalah, Anda akan bisa sabar, Anda bisa melakukan semuanya itu. 1 Korintus tadi itu. Ya, yang kedua, tentunya pasti kalau berelasi dengan Tuhan, ego kita hilang. Kita bisa berkorban, memberikan waktu kita, memberikan hati kita kepada sesama kita. Ya, jadi itu. Dan yang keempat, harus melihat orang yang memusuhi Anda itu. Jangan dibenci, lihatlah ada wajah Kristus di dalam suamimu, ada wajah Kristus di dalam istrimu, bisa enggak? Itu loh taci itu bencekno soro, tapi lihat ada wajah Kristus di dalam taci sing bencekno itu tadi. Amin. Oke, para penyanyi silakan. Ya, hari ini kita akan praktek. Kita harus saling tolong menolong, kasih itu tolong menolong, ya. Makanya kalau sudah sembuh suaminya, istrinya, anak-anak semua, satu keluarga tolong menolong. Dalam satu lingkup persekutuan doa ini,
antara anggota dan kepemimpinan, semuanya tolong menolong. Gereja, satu gereja, kita tolong menolong, ya. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan ini, kasih, ya, tentang kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mari kita bangkit berdiri. Ajarilah, mari kita bergandengan tangan, saling mengampuni. Bergandengan tangan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saat ini saya minta berdua-dua, saling tolong menolong. Silakan berdua-dua untuk saling mendoakan. Anda melakukan kasih, tanya kepada teman apa yang mau didoakan. Bertiga juga boleh, tapi saling mendoakan. Mungkin saya sekarang ini sedang dalam tekanan, didoakan. Ya, kita sekarang ini menyalurkan kasih kepada teman kita. Mungkin dimusuhi sama menantunya. Oke, tenang ya, kita serius. Kita sambil memberikan kasih, mendoakan. Boleh dipegang bahunya dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih. Dipegang bahunya, karena sentuhan itu sungguh luar biasa. Tanya dengan serius, kamu punya masalah apa? Saya mau mendoakan kamu. Terbukalah. Terbuka adalah awal dari pemulihan. Doakanlah. Setelah itu bergantian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Tolong doakan aku. Aku suka marah. Seperti itu bisa. Dengan serius kita mendoakan. Anda memiliki kasih saat ini. Doakan teman Anda. Dia mengalami masalah berat. Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa kami. Dalam situasi Valentine ini, terus tanya, mau didoakan apa, Bu? Mungkin hati Anda saat ini karena tertekan, Anda susah dan sedih, tapi tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Minta didoakan teman. Kasih Tuhan saat ini tercurah untuk menjamah hati yang keras, hati yang tidak mau kalah, hati yang mau menang sendiri. Tuhan jamah, minta didoakan oleh temanmu. Saat ini, saat dimana kita menyalurkan kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada bagian badan yang sakit,
engkau mendoakan dengan penuh kasih, temanmu akan sembuh. Engkau juga akan disembuhkan. Setiap permasalahan didoakan oleh temanmu. Saat ini Yesus ada di dalam teman-temanmu. Yesus menolong dan membantu engkau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mungkin sampai hari ini aku gak tahan Tuhan akan masalahku, tapi Engkau ada bagiku lewat temanku ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau datangkan teman-teman bagi kami untuk saling tolong menolong, saling mendoakan dengan penuh kasih. Dan kami percaya kasih ini adalah ajaran-Mu sendiri. Apa yang kami lakukan sungguh menyembuhkan kami berdua. Kami menyembuhkan kami semua di hari Valentine ini, di mana hari penuh kasih sayang akan kami terus lakukan dan diingatkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami persembahkan teman-teman kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan untuk pengumuman. Pengumuman? Adakah pengumuman? Terima kasih Bu Jen Pak Anjaya. Kesaksian Bu Jen Pak Anjaya sangat menguatkan saya sejak saya masuk Bindoman ini sampai hari ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu terkasih, baik yang secara online juga. Shalom. Saya mau membacakan pengumuman. Minggu depan Bindoman akan mengadakan acara kembali bersama Ibu Yuvita Baskoro dengan tema Only God. Oh ya, ini acara Bindoman minggu depan di Catholic Center Bengawan nomor 3. Deverbum hari Kamis lusa dibawakan oleh Bapak Dr. Pascalis Edwin Inyoman Pasca dengan tema Taurat 1 pengantar 5 Alkitab. Paduan Suara Bunda Kudus mengadakan latihan setiap hari Senin dan Kamis yaitu pukul 10 dan pukul 12. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk bergabung silakan menghubungi Ibu Lili Mokhtar di nomor yang tertera. Bunda Kudus memiliki sosial media yaitu YouTube, Instagram, Facebook dan juga Telegram dengan nama Bunda Kudus. Dan rekaman khotbah hari ini bisa didapat juga di YouTube Bunda Kudus. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan kasih
untuk mendukung pelayanan Bindoman ini, silakan mendonasikan ke rekening BCA dengan nomor rekening 464567567 atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo. Puji Tuhan, Bunda Kudus sudah menginjak usia yang ke-29 dan kita tim Bunda Kudus mengadakan misa syukur pada hari Jumat 24 Februari pukul 10 pagi di Catholic Center yang dibawakan oleh Romo Atri Budi Utomo. Sebentar nih, Bu Ervina memberikan. Dengan adanya hari cinta kasih ini, terima kasih untuk Jane dan Hanjaya yang sungguh luar biasa sekali. Bisa dilihat ya, pasangan suami istri yang sangat tidak gampang untuk mencapai suatu keharmonisan, dan tentunya dengan sebuah pujian untuk Anda yang di sini maupun di rumah. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya ingin memberikan bunga untuk Ibu Jane sebagai hari Valentine dan Pak Anjaya juga. Unconditional love, pasangan yang luar biasa sekali. Berdua dulu. Oh. Luar biasa. Terima kasih. Nanti kontak bareng ya. Kami persilakan Debbie, thank you. Tuhan berkati Anda semuanya. Saya lanjutkan pengumumannya. Saya ulang, yang Bindoman akan mengadakan misa syukur untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-29 di HKY Gereja Hati Kudus Yesus hari Jumat 24 Februari pukul 10 bersama Romo Atri Budi Utomo. Perayaan Ekaristi Rabu Abu, Catholic Center akan mengadakan misa pada pukul 12 siang 22 Februari. Bunda Kudus menyediakan barang-barang rohani yang indah-indah ini, nanti bisa dilihat di layar. Ini merupakan penjualan daripada Romo Robert Wawor, di mana hasil penjualannya ini bisa untuk hasil penjualan ini akan didonasikan untuk pelayanan beliau yang ada di Holy Land. Untuk acara ada acara Singing and Sharing Valentine's Day bersama Bu Ervina ya, hari ini pukul 12 siang.
Mari kita menyaksikan ya di YouTube. Premier di Premier YouTube. on YouTube. Live ya, tapi direkam, tapi nyanyinya live. Jadi nanti mulai dibuka jam 12. Jam 12 siang ini jangan lupa kita lihat bareng sama-sama ya di YouTube channel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saat ini kita sebelum pulang ke rumah kita masing-masing dan melakukan aktivitas kita selanjutnya, kita mau tutup persekutuan ini dengan berdoa. Mohon berkat dari Tuhan Yesus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami boleh bersyukur kepadamu kalau selama kurang lebih 2 jam ini Tuhan boleh bajak setiap hati pikiran kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini maupun juga yang di Zoom. Tuhan sendiri yang sudah mencurahkan berkat secara berlimpah, terutama mengingatkan kami kembali bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang tanpa syarat, yang Tuhan mau berikan bagi setiap kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Sungguh perkenanan Tuhan yang luar biasa mengundang setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh hadir bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Anjaya dan Ibu Jin yang sudah menjadi satu contoh, satu pasang sosok yang luar biasa yang boleh memberkati kami pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti buat mereka berdua. Kasih-Mu yang sungguh tanpa syarat yang sudah Tuhan nyatakan untuk mereka berdua. Tuhan berkati Bapak Anjaya dan Ibu Jin, keluarganya, anak-anak dan serta cucu mereka. Biarlah benar-benar selama hidup mereka boleh terus dilingkupi oleh kasih Tuhan, dan mereka boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan untuk kami semuanya, di mana kasih Tuhan selalu ada buat mereka, dan hidup mereka pun juga boleh diberikan secara luar biasa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga untuk semuanya yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan sungguh boleh menunjukkan kasih Tuhan yang tanpa syarat, dan kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami ini, dan biarlah ketika kami pun pulang dari tempat ini, kami bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi kami membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh membagikan cinta Tuhan buat orang-orang yang kami akan jumpai setelah ini, baik di tempat kerja, baik di rumah, atau dimanapun saja kami bertemu dengan orang-orang di luar sana, untuk kami boleh bagikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami anak-anak-Mu, persekutuan ini yang Tuhan juga boleh berkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah tangan kami boleh terangkat saat ini. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang sudah mencurahkan hari ini kasih yang boleh memulihkan, kasih yang boleh terus untuk kami boleh murah hati kami boleh dilembutkan, kasih yang boleh untuk saling memulihkan, kasih yang boleh terus untuk saling mengampuni tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah setiap ucapan syukur kami, doa kami, penyembahan kami. Biarlah kami boleh persembahkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semuanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau bagikan berkat Tuhan pada siang hari ini. Kita mau angkat bunga-bunga ini, kita mau bangkit berdiri, dan kita boleh menaikkan satu pujian, dan kita boleh ingat bahwa kita adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Kita sama-sama mau katakan ya, kita disayang sama Tuhan. Sayang, sayang, disayang.
selamat membagikan berkat dan kasih buat keluarga dan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati.